Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Saya sudah berada di Pontianak ya, dan saya sekarang berada di Bahari Mas. Ini teman-teman bisa lihat bajunya, kemudian topinya warna kuning. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai saya tunjukkan beberapa hal di video ini. Perlu saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat dan semua urusannya lancar. Amin. Ya, semua keinginannya, harapannya semuanya dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman lihat ini ada beberapa pompa ya, ini untuk Desa Goni, dan sudah sering saya sampaikan bahwa di perusahaan ini satu kapal itu yang seharusnya ada 3 pompa, ada 2 pompa, itu di kapal ini ada 8 pompa. Sering saya tunjukkan di kapal-kapal sebelumnya, baik itu di oil barge maupun di tugboatnya. Jadi yang seharusnya bilge balas dan GS Fire itu cukup 2 buah pompa saja. Di sini dipasang 8 buah pompa, dan ini pompanya. Teman-teman bisa lihat satu deret itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang merah itu untuk pemadam ya, pompa pemadam fire kanan kiri. Kemudian yang ini untuk bilge dan balas. Balas ada 2. Balas depan dan balas belakang. Nah, di masing-masing lokasi itu dikasih 2 buah pompa ya. Di bagian belakang, balas bagian belakang ada 2 pompa, di balas bagian depan ada 2 pompa. Dan ini pompa untuk salah satunya ini untuk kargo, ini untuk kargo yang gede ini, seperti itu. Hanya sekilas saya tunjukkan bangunannya juga nanti ya. Jadi prosesnya Desa Goni sama Tugboat RP 2022 sudah seperti apa, kita akan ke belakang saya coba tunjukkan. Dan di video kali ini sebenarnya saya lebih fokus ke menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber. Selamat menyaksikan. Nah, untuk OB Desa Goni sendiri sudah sampai di sini prosesnya, dan itu sudah sering saya bilang di video-video sebelumnya, saya tidak bisa memaksakan mereka. Sebenarnya untuk safety-nya udah kami lengkapi, cuma ya itu tadi lah, kadang ada yang ribet pakai helm atau apa sebenarnya sangat ini, nanti saya blur sedikit. Nah, untuk pembangunan Desa Goni sudah sampai segini ya. Jadi dia plat sisinya sudah terpasang. Saya akan jawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan video-video saya sebelumnya. Cuma sebentar, saya perlu cari dulu. Nah, ini sudah sampai sini ya. Terus ada pertanyaan dari hari Senin ya. Tapi Mas siapa ini, cuma di channel YouTube-nya dia namanya Hari Senin. Pak, niku kok plat side sail sing dipasang sing inggil, sing ketemu mendek rumiyin, kok mboten sing ngandap terase bottom. Nah, ini mungkin maksudnya gini pertanyaannya ini. Jadi kemarin kan saya ada tunjukkan video kapal ini, dia plat side sailnya atau plat sisinya itu dipasang yang atas dulu. Kenapa tidak yang bawah dulu? Sama saja, karena sebelum kita pasang itu kita sudah tentukan ini plat untuk di bagian bawah dan untuk di bagian atas. Nah, jadi makanya kita bisa pasang bawah dulu, atas dulu. Tapi kebanyakan kita pasang atas dulu karena di bawah ini masih ada pengelasan. Jadi untuk akses orang keluar masuk itu dia masih enak ya. Jadi ini, nah ini prosesnya sudah seperti ini. Mereka sudah pasang plat sampai ke ujung depan, bahkan plat sisinya sampai ke udah sampai ke itu kargo paling belakang. Seperti itu Mas Hari Senin ya. Ya. Nah, untuk Tugboat RP 2022 sendiri sudah seperti itu ya. Ya, teman-teman bisa lihat itu warnanya udah bukan putih ya, dia abu-abu. Ini artinya dia sudah dicat second. Kalau yang cat primer itu warnanya merah seperti ini. Nah, ini primer. Jadi cat ini primer warnanya merah, cat dasar. Nah, untuk primer kenapa merah, kenapa ada yang kuning seperti itu udah pernah saya tunjukkan, silahkan dilihat di video saya sebelumnya. Nah, untuk ini adalah warna cat second atau cat kedua. Sebelum top coat yang warnanya hijau, ada kapalnya yang ada warnanya hijau seperti itu dia harus dicat second seperti ini. Ya, ini untuk Tugboat RP 2022. Nah, ini warna primer seperti itu. Dia prosesnya udah sampai pengecatan ya, dan di belakang nanti saya tunjukkan ke belakang sekilas di video kali ini juga. Nah, saya coba tunjukkan di belakang ya. Itu kemudinya sudah terpasang, dan ini sedang pengelasan sepatu kemudi. Oke. Nah, ini adalah kemudinya sudah terpasang ya. Jadi ada 2, karena propellernya juga ada 2, maka kemudinya ada 2. Saya perlu tunjukkan sekilas saja. Di situ ada bawah itu ada sepatu kemudi, di atas ini kemudi. Kemudian ada lower rudder stock atau tongkat kemudi bagian bawah.
lalu di atas itu digabung menggunakan kopling ya, dan di atas itu ada upper rudder stock, dan warna kuning itu, yang kuningan itu lower bearing ya, lower bearing atau bantalan bagian belakang. Itu saja. Kemudinya sudah terpasang dua-duanya dan kayaknya putarannya bagus ya. Pak, coba diputar Pak, sebelah kiri kayak Pak. Enteng enggak? Mana iso puter Pak? Kayak iso diputar ya? Oh wis digabung. Oh ya wis. Tapi enteng wingi ya? Enteng enggak jarene? Ya enteng nek dilas mana ngerti Pak ngepit. Oh iya ya, saya dorong anu ya udahlah. Nah. Ini kelasnya awake kan iso nek. Iya. Dilas itu aja, dilas pengelasane gak usah diterusno. Lingkaran ya kebiasaane lah. Sisi kini, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri ya. Tapi mana yang ngepit kita nggak ngerti nek awake. Iya benar. Ini Nggih. Oke, nah ini propellernya juga dibungkus ya. Ini jangan nanya kenapa dibungkus. Dibungkus karena mau ngecat bodinya kemarin supaya dia nggak kena cat second itu. Oke. Nah ini pertanyaan berikutnya dari Mas Muhammad Rifki ya. Izin bertanya Bang, semisal terjadi kebocoran saat pelayaran dan cover dam tadi terisi oli atau sebagainya, untuk penanganannya bagaimana ya Bang? Jadi begini, di kapal itu ada namanya bilga system ya. Semua tangki kosong selain tangki balas dan tangki BBM itu harus dikasih hisapan. Tangki hisapan, bahkan double bottom itu harusnya ada hisapannya. Tapi ya kadang-kadang di beberapa kapal tidak diberi hisapan karena mereka menggunakan suction portable. Cuma secara aturan dia wajib ada pipa bilga yang dihubungkan dengan pompa bilga. Jadi ketika ada kebocoran atau ketika tangki itu tidak sengaja terisi cairan, dia bisa dihisap. Misalnya contohnya cover dam, yang notabene cover dam itu adalah tangki kosong, kemudian dia pada saat berlayar lalu ada tangki depannya atau belakangnya dia bocor sehingga mengisi tangki cover dam itu, maka dia bisa dihisap menggunakan pipa bilga atau pompa bilga itu tadi. Seperti itu Mas. Nah untuk tongkang ya, untuk tongkang di bagian belakang dia sudah sampai ke ujung paling belakang. Di belakang ini tidak ada lagi. Jadi semua tangki di situ kamar mesin, kemudian di sini tangki balas belakang. Sudah sampai begini ya. Tinggal ini aja, ini paling belakang ini transom bagian belakangnya seperti ini. Nah, kalau semua tangki-tangkinya sudah kelihatan lah, sudah nampak semuanya. Itu untuk tongkang Desagoni atau oil burst Desagoni. Seperti ini konstruksinya. Itu ada tangki-tangki kecil yang saya tunjukkan di video sebelumnya kemarin ya. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya tetap dari Mas Hari Senin ya. Nggak tahu namanya Hari Senin. Nopo to Pak alasannya perlu dibangun oil burst? Kan wonten kapal tanker sampun wonten mesine. Ini oil burst kan perlu bangun tugboat, double cost dan lain-lain. Nah, jadi maksudnya ini Mas ini nampaknya orang Jawa ya. Jadi pertanyaannya selalu menggunakan bahasa Jawa. Pak, kenapa sih masih dibangun oil burst? Oil burst kan tidak ada mesinnya, kan lebih enak tanker atau ada tanker yang ada mesinnya. Kalau kita bangun oil burst, itu kita perlu tugboat lagi. Pertanyaan seperti itu. Jadi begini Mas, di video saya sebelumnya, sampean bisa lihat kenapa judulnya itu kalau tidak salah, kenapa pengusaha memilih oil burst dan tugboat daripada kapal yang bermesin. Banyak pertimbangan. Jadi kalau untuk tanker, kenapa mereka memilih oil burst dibandingkan tanker? Yang pertama pertimbangannya yaitu mereka yang pertama bisa gonta-ganti. Jadi misalnya mesinnya bermasalah, dia bisa pakai tugboat yang lainnya ya. Mesin tugboat satu bermasalah, dia masih bisa pakai tugboat yang lainnya. Dan oil burst-nya yang fungsinya untuk mengangkut barang itu masih bisa dipakai dengan kapal yang lainnya. Kemudian yang kedua, oil burst dan tugboat, contohnya kapal ini 1.500 ton. Itu kalau dia ke pedalaman hanya perlu tugboat sekitar panjang 22 meter seperti ini, dan draftnya mungkin sekitar 2 atau 3 meter saja. Itu bisa ke pedalaman ya, bisa ke pedalaman. Kalau tanker kapasitas segitu dia harus dalam, tidak bisa masuk ke pedalaman. Seperti itu Mas. Jadi ada tanker, ada SPOB, sebenarnya bisa bisa di compare, bisa dijawab dengan kan harusnya bisa pakai SPOB Pak, bukan oil burst sama tugboat. Ya, tapi mungkin menjadi alasan yang pertama tadi bahwa kalau kita menggunakan oil burst dan tugboat itu dari segi ketika ada emergensi, mesin rusak atau segala macam itu oil burst-nya masih bisa digerakkan dengan menggunakan kapal lain. Tapi kalau dia kapalnya atau tongkangnya itu bermesin, seperti dalam hal ini adalah SPOB, Self Propeller Oil Burst ya, atau SPB, Self Propeller Burst itu kalau mesinnya rusak ya udah berhenti, dia tidak bisa bekerja. Seperti itu Mas.
Mungkin hanya sekilas itu saja alasannya, tapi sebenarnya banyak sekali alasan. Teman-teman bisa pertimbangkan sendiri lah. Kira-kira oil burst dan tanker itu kenapa pengusaha lebih memilih itu, sampean lihat video saya sebelumnya. Ya, itu lengkap saya jelaskan. Begitu, Mas. Sekaligus ya, ini ada pertanyaan dari Zain Channel ya. Assalamualaikum Pak, maaf izin nanya untuk nut lambung dan bottom kenapa zigzag tidak diluruskan. Terima kasih ya Pak. Nah itu pertanyaan pertama. Silakan lihat video saya Mas. Ini di pembangunan kapal ini, di situ saya jelaskan kenapa dia harus sambungan platnya harus zigzag. Itu lengkap saya jelaskan. Sudah saya tunjukkan di video saya. Silakan di scroll video saya tentang ya pokoknya pembangunan kapal inilah, oil burst hexagoni ini. Saman lihat. Terus yang kedua, untuk modifikasi konstruksi haluan kapal dari bentuk LCT yang ada ramdornya ke SPOB diubah ke bentuk kerucut, pertimbangannya apa saja Pak? Hambatan ya, hambatan. Kalau sampean dari yang ada ramdornya, yang notabene kalau ada ramdornya itu depannya pasti dia agak lebar. Kemudian sampean mau ubah tidak pakai ramdor, misalnya LCT jadi SPOB misalnya ya, itu harus diruncingkan. Itu pertimbangannya itu pertama freeboard. Karena kalau semakin runcing itu buoyansinya akan semakin berkurang. Itu freeboardnya pasti akan makin kecil. Yang kedua dari segi hambatan sampean pasti akan berkurang. Itu perlu diperhitungkan juga. Freeboard, hambatan, lalu stabilitas. Karena kalau semakin runcing otomatis daya ini, misalnya sama di depan ada tangki balas, itu dia akan sedikit berkurang. Jadi untuk mengimbangi, tetap harus dihitung Mas. Untuk mengimbangi ketika dia mau trim depan atau trim haluan, saman perlu balas berapa, itu banyak pertimbangannya. Jadi sebaiknya dihitung dulu preliminary stabilitasnya dari bentuk yang tadinya ngotak saman jadikan lancip. Itu perlu banyak perhitungan dari mulai stabilitas, kemudian freeboardnya, lalu kondisi trimnya, seperti itu. Banyak perhitungannya. Ya kalau misalnya agak kerepotan silakan hubungi saya, ada nomornya kok. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Mas Denny Mulyoto ya. Izin nyuwun pirsa Pak, kenapa kok akeh-akeh TB nganggo propeller loro? Tapi nek kapal-kapal gede kok nganggo propeller siji. Mantep tenan Pak, suwun ilmune konten Jawa ya ta. Oke. Jadi Mas Denny Mulyoto nanya kenapa tugboat itu kebanyakan menggunakan 2 propeller ya. Sedangkan kapal gede-gede hanya 1 propeller. Jadi begini Mas, tugboat ya, tugboat seperti contohnya ini. Tugboat itu didesain supaya dia punya bolat pool gede ya. Jadi membangun tugboat, kalau kita menghitung mesin tugboat itu bukan kecepatan yang kita kejar, kecepatannya standar maksimal kalau kosong gitu ya 10 sampai 15 knot lah. Kemudian kalau dia bisa narik tongkang atau narik oil burst itu dia bisa 3 sampai 5 knot. Nah, seperti itu. Nah, kenapa dia 2? Itu karena dia perlu bolat pool atau tenaga yang gede. Kan bisa 1 dan digedein Pak, seperti kapal kargo. Kenapa enggak seperti kapal kargo 1 saja digedein gitu. Nah, ukuran tugboat ini sebatas ini ya, maksimal 30 meter kebanyakan ya. Mungkin ada yang lebih 35, 36 meter ada. Cuma kebanyakan itu ya itu maksimal sampai 30 meter. Dan kalau kapal ini 30 meter, tingginya itu paling 4 meter. 4 meter atau 4,5 meter. Kalau kita gedein mesinnya atau kita gedein propellernya, misalnya kita menggunakan 1 saja gede, itu akan sangat tidak mungkin karena draftnya terbatas. Beda dengan kapal kargo yang kalau kita mau gedein mesinnya, dia tingginya 6-7 meter, kemudian kita mau bikin baling-baling atau propeller setinggi diameternya 3 meter atau 3,5 meter itu masih mungkin, tapi kayaknya jarang ya. Nah, kalau untuk tugboat kenapa 2? Dia untuk memaksimalkan tenaganya itu tadi bukan membesarkan propellernya, tapi membesarkan mesinnya dan dibagi 2 karena itu tadi tingginya terbatas, ukurannya terbatas, tingginya terbatas, makanya untuk membesarkan, untuk membuat besar tenaganya dia menggunakan 2 mesin ya. Dia biasanya 1000 kali 2, dia tidak pasang 2000 horsepower karena kalau 2000 horsepower kita pasang mesin cuma 2 meter itu akan sangat sayang sekali mesinnya. Makanya 1000 dan kita pasang 2 meter atau 2,2 meter atau 2,4 meter. Seperti itu Mas. Makanya kenapa tugboat itu kebanyakan 2 mesin. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Tegal Wong ya. Wong Tegal mungkin ya, Tegal Wong. Bos, bikin kapal ikan ukuran 30 meter tapi model katamaran bisa enggak? Arep mbok ge opo? Arep nggo balapan tak kapal kamu. Kapal ikan kok pakai katamaran itu. Katamaran itu tujuannya untuk mengejar kecepatan. Dia lambungnya ada 2 kanan kiri.
dan dia hambatannya sangat kecil sehingga kecepatannya tinggi. Dan kalau kapal ikan sampean bangun pakai katamaran mending nggak speedboat Mas. Ya. Wong Tegal mana iki? Ya, di luar pertanyaan. Ini di dalam pertanyaan. Maksudmu di luar topik kali ya? Di luar topik. Mas Bro, kenapa di ruangan kantor foto presidennya ada yang kurang? Saya suka mantan Mas, mantan presiden. Dan kenapa cuma 4? Karena space-nya enggak cukup ya. Jadi mantannya yang itu aja yang ditempel. Oke. Izin Pak bertanya dari Mas Ivan Guntur ya. Ini Mas Ivan Guntur. Izin bertanya Pak, di luar topik. Nah ini yang benar Mas, di luar topik, bukan di luar pertanyaan. Apa saja syarat untuk dilakukan kilaying? Silahkan tonton video saya tentang kilaying Mas. Di scroll-scroll ke bawah. Yang jelas kilaying itu pokoknya kalau sudah plat yang terpasang, bagian bawah yang terpasang sudah 1% atau 50 ton itu sudah bisa dilakukan kilaying. Silahkan tonton video saya, lengkap di situ saya jelaskan. Apa itu kilaying dan kenapa harus kilaying dan apa kilaying itu, di situ saya jelaskan. Seperti itu. Ini Mas hari Senin lagi ya, Mas hari Senin mana Pak? Nek caranya menentukan bentuk kali dimensi skek pripun. Ini akan saya bahas tersendiri teman-teman ya. Jadi saya ada banyak kasus beberapa kapal yang saya bangun terakhir ini itu laporannya liar ya. Dan mohon maaf ini saya bahas di sini karena ada masukan. Jadi waktu itu saya baru masuk kerja di sini, lalu ada masukan bahwa tongkangnya itu harus seperti ini, dan saya lakukan, saya ikuti, saya turuti. Dan skeknya saya bikin sesuai dengan pengalaman saya atau hitungan saya. Tapi ternyata kenyataannya liar. Dan itu nanti akan saya bahas di satu video tersendiri yang mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan juga buat teman-teman. Jadi kalau bikin oil burst atau bikin tongkang apa saja, itu nanti saya kasih solusi. Saya kasih yang saya temukan ya dari beberapa kejadian kenapa kapal kami itu ada yang liar. Ya bisa kami selesaikan dengan mengubah skeknya, dengan mengubah bentuk skeknya. Dan tentu hambatannya makin tinggi ya. Jadi nanti akan saya kasih solusi, tidak perlu mengubah skeknya cukup dengan desain yang bagus dan bentuknya juga tidak merubah terlalu banyak dan kecepatan serta hambatannya bisa efisien. Nanti akan saya buatkan videonya tersendiri Mas ya untuk Mas ini tadi hari Senin karena pertanyaanmu udah banyak, maka saya akan buatkan video tersendiri. Itu Mas. Oke, mungkin itu saja ya video kali ini. Dan kalau masih ada pertanyaan dan kalau mungkin ada beberapa teman yang saya jawab, oke Mas saya jawab di next video. Belum sempat saya buatkan video itu karena penjelasan di pertanyaanmu itu cukup banyak dan saya masih pikirkan waktu yang tepat untuk membuatkan video itu Mas. Kalau masih ada pertanyaan tentang hal-hal yang saya sampaikan ini tadi, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini ya. Kita akan terus belajar. Seperti yang saya bilang kemarin, mudah-mudahan kita akan ke Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, kita akan belajar banyak sekali kapal. Yang jelas di Surabaya, saya sudah beberapa galangan saya hubungi kemarin karena saya janji mau ke PT PAL, PT DOK. Rupanya tidak bisa, tidak diizinkan, bukan tidak bisa, tidak diizinkan karena alasannya kebanyakan itu di sana lagi ada pembangunan kapal dan kontrak dengan pemilik kapal tidak boleh dipublish sebelum kapal itu launching, seperti itu ya. Jadi ya mudah-mudahan di tempat lain bisa lah karena bangunan kapal itu banyak sekali. Oke, itu saja video kali ini dan untuk teman-teman yang punya hajat mudah-mudahan tercapai ya. Amin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.